News mendadak bersama The Prams. Oke, adik-adik, kesempatan ini The Prams akan kembali mendampingi adik-adik semuanya yang akan bertempur ya di kuis STEM Ki Hajar. Kita harus belajar Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics ya. Yang terjadwalkan intermediate adalah besok tanggal 23 Agustus tahun 2020 ya. Tentu saja yang pertama tidak lupa The Pram sampaikan selamat ya luar biasa kepada adik-adik yang telah lolos seleksi basic ya. Hanya diambil sekitar 10% dari total ya, 10% terbaik dari total 28.000 peserta se-Indonesia. Luar biasa ya. Jadi kalau adik tembus di intermediate ini artinya adik adalah 10% terbaik dari 28.000 ya se-Indonesia. Luar biasa, sekali lagi The Pram ucapkan selamat ya. Di samping itu juga perlu The Pram sampaikan bahwa alhamdulillah juga The Pram bersyukur ya di Kabupaten Boyolali. Jadi The Pram ini dari Boyolali ya. Ternyata 30-an yang lolos ke intermediate ya. Itu 9 diantaranya adalah anak-anak binaan The Prams. Alhamdulillah The Pram bersyukur ya, dan insya Allah apa yang The Pram sampaikan ini teramat sangat aplikatif untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat ya adik-adik. Oke. Sebelum ke pembahasan soal ya, tentu saja soal yang sangat relevan dengan yang akan adik-adik hadapi, beberapa hal dari pengalaman kemarin ya. Itu yang pertama, adik semuanya harus mengerti dan paham bahwa tidak hanya benar yang dituntut tetapi juga cepat. Coba adik bayangkan, hanya 21 soal ya kemarin itu untuk menyeleksi sejumlah 28.000 peserta. Bayangkan, kalau soal itu gampang tentu saja akan banyak yang mendapatkan 100, jadi perankingannya akan repot ya. Karena itu soal itu dibuat sedemikian rupa sehingga itu sangat aplikatif dan menuntut konsep sana, konsep sini, kadang ada matematikanya, ada fisikanya, ada biologinya ya. Bahkan ada yang lain ya, istilah-istilah yang tentu saja upgrade sekarang ini, itu pun dimasukkan. Sehingga yang menjadi dasar perankingan tidak hanya skor tetapi juga waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal itu. Jadi apa? Tidak hanya benar tapi harus cepat. Atau boleh tidak hanya cepat tapi juga harus benar. Sadar ya adik-adik ya. Maka kemarin itu terjadi adik ya, 2 orang misalnya ya pada kelompok yang sama, soalnya sama, skornya sama. Hanya karena dalam memasukkan email di terakhir ya, itu pakai salah di touch-nya, jadi salah mencet begitu sehingga harus dihapus kemudian dilanjutkan. Jadi hanya selisih sekitar hitungan detik, mungkin 3 atau 4 detik ya. 2 anak yang skornya sama ini peringkatnya, yang satu peringkat 10 dan yang lainnya bisa peringkat lebih dari 20. Itu hanya dalam hitungan detik ya. Perbedaannya dalam memasukkan email, yang satu lancar, yang satu pakai ada menghapusnya. Bayangkan seperti itu. Sehingga cepat ini variabel yang tidak kalah pentingnya. Begitu adik-adik ya. Oke, itu harus tahu. Kemudian yang kedua adik, dari soal-soal yang ada The Prams analisa ternyata ya, hampir setiap soal itu ada kalimat-kalimat pengecoh ya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya menjatuhkan mental, sehingga di soal itu terkesan teramat sangat panjang. Padahal kalimat yang ditampilkan lumayan panjang itu sama sekali tidak mempengaruhi baik cara pengerjaan maupun data-data yang dibutuhkan dalam pengerjaan itu. Tidak mempengaruhi sama sekali. Tapi ada di situ. Nah, itu namanya kalimat untuk menjatuhkan mental adik ya. Nah, adik yang mengikuti channel saya ini, wah nggak boleh mental dijatuhkan. Tentu saja harus punya triksnya. Bagaimana mensiasatinya, begitu ya. Oke, jadi jangan sampai panjangnya soal itu membuat mental langsung down. Nggak boleh ya. Bahwa kita ini akan menganalisa, akan menghitung berdasarkan data. Otomatis adalah angka-angka. Maka triksnya gini aja deh. Ini saya sampaikan ya, saya buka ya rahasianya, sehingga mengapa
alhamdulillah banyak yang sukses ya. Juga banyak yang memberikan laporan ke saya, hampir ratusan itu se-Indonesia ya, setelah mengikuti pembelajaran saya di channel Ki Hajar STEM ini, ternyata merasa sangat terbantu ya. Lah, tapi kemarin-kemarin saya belum pernah menyampaikan triksnya. Triknya sederhana, Adik. Yang pertama, menyikapi panjangnya soal, yang adik lakukan adalah yang dibaca itu kalimat terakhir, otomatis adalah kalimat yang ada pertanyaannya. Itu dibaca dulu, kemudian dikonekkan dalam otak ya. Setelah itu tidak perlu membaca secara detail, tetapi apa? Bacalah kalimat yang di situ ada angkanya. Kemudian kalau kamu tahu besarannya, tuliskan besarannya ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu kadang sudah langsung connect tanpa harus membaca semuanya, sehingga langsung jalan dan tidak masalah. Selama tinggal kalimat soal yang panjang, ya, sehingga bisa menjawab dengan cepat dan benar. Nah, ketika di situ ada kebingungan, ya, ada kebingungan kan sangat dimungkinkan. Oke, tidak ada salahnya kembali ke soal. Kalimat dalam soal langsung yang dituju, mungkin bagian atas, mungkin bagian tengah, mungkin bawah, dibaca dengan lebih detail ketika bingung ya, sehingga apa, bisa secara tepat. Itu saja rahasianya ya, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan data yang sesuai yang kita butuhkan. Dan ingat sekali lagi, waktunya itu tidak berdele-dele, begitu ya. Itu trik pertama, Adik ya. Jadi baca dulu pertanyaannya. Kemudian trik yang kedua, Adik, ternyata muncul beberapa soal ya, di mana soal itu tidak ngitung, Adik, karena ini adalah penanaman konsep, jadi aplikatif tapi berdasarkan konseptual ya. Kemarin lumayan ada beberapa ya, sekitar 5 nomor ya dari 21. Saya lihat seperti itu. Luar biasa, sehingga kalau kita bisa tahu rahasianya, maka kita akan bisa cepat. Kenapa? Tanpa ngitung ya. Tapi juga jangan sampai meleset, Adik ya. Nah, triksnya gimana? Misalnya satu pernyataan ada mungkin 4 atau 5 pernyataan. Nah, bisa jadi tidak semua pernyataan kita ngerti. Kita hanya ngerti 1 atau bahkan cuma 2 gitu ya. Nah, maka triks yang kedua adalah adik-adik menggunakan eliminasi jawaban. Eliminasi jawaban salah. Jadi jawaban salah kita hilangkan, kita coret ya, sudah nggak masuk. Misalnya itu 1 itu kita tahu bahwa pernyataan 1 benar dan kita tahu pernyataan 5 salah. Maka otomatis jawaban yang benar adalah ada 1-nya dan tidak ada 5-nya. Nah, ternyata dari jawaban yang ada kayak gitu ya, yang ada 1 dan tanpa 5 itu hanya ada 1 jawaban, ya sudah langsung jret kita jawab ya. Tidak usah mikir jawaban nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Ini satu ilustrasi aja. Baiklah, ini adalah pengantar The Prams yang tentu saja semoga membawakan pencerahan kepada adik-adik yang akan bertempur pada kuis STEM Ki Hajar tahun ini gitu ya. Oke, adik-adik, kita mulai. Pada part 1 tentu saja ini akan berkelanjutan ya. The Prams akan bahas 3 soal saja ya, dan nanti akan berturut-turut saling menyusul. Siap ya adik-adik? Perhatian soal pertama. Nah, ini tampilan soalnya, modelnya seperti ini adik. Perhatian. Chandra mengisi air ke dalam gelas bervolume 440 ml. Kita gunakan triks ya. Jadi apa yang ditanyakan gitu, berapa waktu. Jadi sebelum baca ini, berapa waktu ya dalam menit yang dibutuhkan untuk mengisi 35 gelas. Tentu saja ini ada data di kalimat ini, banyak gelas ya, N ya, yang masing-masing harus diisi 3/4 penuh. 3/4 penuh itu kan artinya 3/4 dari semua volume. Ini yang harus diisikan. Memangnya ngisi apa gitu ya. Jadi intinya ditanyakan nanti T-nya. Oke. Sekarang data yang ada, yang kalimat yang ada angkanya adalah di sini. Oke. Perhatian adik, bahwa mengisi air bervolume. Oh iya, berarti kita punya volume. Volumenya berapa? 440 ml. Oke, adik. Kemudian ada di sini 15 ml per detik. Wow, bukankah ini debit ya, simbolnya Ki? Pernah kita berikan di sesi kemarin menjelang menjelang basic ya. Debit sering kita singgung. 15 ml per detik per sekon. Oke.
Kemudian menambah gula dan seterusnya nggak penting gitu ya. Apalagi di situ ada angkanya lagi. Wow, ternyata nggak ada kecuali ini sudah kita tulis. Iya. Oke, adik coba setelah itu panjangnya soal intinya cuma ini ya, cuma beberapa angka. Nggak masalah bukan? Nah, setelah itu mari kita berpikir tentang konsepnya. Di situ ada debit. Ini jelas tidak asing dari kita latihan kita kemarin ya. Dia bisa volume dibagi waktu. Oke adik ya. Tentu saja ini rumus dasar. Volume yang dimaksud jelas adalah volume yang diisi. Pengennya berapa? Hanya 3/4 dari volume gelas. Tetapi gelasnya berjumlah 35. Berarti harus dikalikan N gitu adik ya. Nanti dibagi dengan T begitu. Nah ternyata kita sudah dapat persamaan ini. Oke, nah ketika ditanyakan berapa T-nya, ayo gimana ini? Tentu saja ini perkalian silang aja deh ya. Yang tempatnya T itu adalah tempat Q, kemudian yang di atas apa dek? Banyak gelas kali yang diisikan hanya 3/4 dari volume semua. Oke baiklah, mari ada angka seperti apa? N-nya berapa adik? N-nya adalah 35. 3/4 kali volumenya berapa adik? Volumenya adalah 440 ml. Ini sudah jodoh dengan debit ya, jadi nggak usah disetarakan, tahu ya. Kemudian dibagi dengan debitnya adalah 15. Ingat ini per sekon, jadi yang kita hitung ini masih dalam satuan apa adik? Sekon. Oke, asik ya. Ternyata angkanya wow keren banget. Ini dibagi berapa dek? 110. Boleh ya bagi 5 yuk. Berarti ini 7. Ini berapa dek? 3. Subhanallah, ada 3 ya. Berarti ini kita coret habis ya. Terakhir Masya Allah, apa ini 7 kali 11? 70 sekon. Kalau pengen menit bagaimana? Tentu dibagi 60 menit. Adik-adik 0 coret ya. Otomatis 12 ya. Nah, 12 kali 6 72. Ini 77, sisanya 5. 5/6 menit. Selesai. Apa susahnya ya? 12 5/6 menit, luar biasa. Siap adik? Berpikir cepat ya, kemudian bertindak cepat. Oke, nah soal kedua. Baik, ada adik. Perhatian, nah ini satu contoh soal yang nggak ngitung, tapi ini sangat konseptual ya. Kita harus berpikir cerdik, berpikir logis, analitis, rasionalis ya, rasionalis. Tentu saja berdasarkan konsep-konsep terutama adalah fisis gitu ya, yang sudah jelas-jelas benar dan masuk akal. Oke, kita coba perhatian. Jika kamu ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, alhamdulillah, semoga ya, untuk merancang bentuk kereta api yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan ketentuan dapat bergerak lebih cepat dan hemat. Tujuannya kita garis bawahi, pengen cepat dan hemat ya, jadi cepat serta hemat. Jadi kalimat yang benar harus mendukung kepada lebih cepat dan lebih hemat. Kalau nggak mendukung ini ya pasti salah ya. Mungkin kita nggak pernah belajar tentang ini, nggak pernah membaca, tapi kita main logika. Misalnya satu adik, kita baca mengganti bagian bawah rel dengan magnet superkonduktor, entahlah, katakanlah nggak ngerti. Ini kita pakai triksnya ya. Kemudian membuat badan kereta melayang terhadap rel sehingga tidak ada gesekan. Oke, tapi bukankah kita pernah dengar adik ya bahwa kereta api di Jepang yang bisa bergerak dengan kecepatan mendekati pesawat ya, itu adalah kereta api magnetik, di mana dia adalah melayang, jadi tidak menyentuh rel. Itu mengapa? Tentu saja karena magnet ya, sehingga tidak ada gesekan, maka akan lebih cepat. Dengan tanpa gesekan betul lebih cepat, betul sekali. Lebih hemat tentu saja. Kayaknya kok ini sangat masuk akal ya, sehingga kita yakin ini benar, meskipun adik tidak ngerti benar apa itu superkonduktor. Syukur-syukur ngerti ya, bahan superkonduktor ya. Ada konduktor saja, bahkan ada isolator kan gitu, lebih jauh nanti bisa dicek ya. Nah, sehingga kita yakin satu itu benar. Maka triks kita adalah eliminasi jawaban. Artinya apa? Jawabannya harus pakai satu, berarti ini kita eliminasi gitu loh adik ya, sehingga pemikiran kita lebih enak. 2, 3, 4 ya, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Ternyata di situ ada yang membedakan, yaitu 5. Mari kita lihat 5. 5 adalah
dengan cara memperluas bagian depan kereta. Bagian depan kereta diperluas, artinya apa? Penampangnya makin luas, sehingga kira-kira kalau seperti itu gesekan dengan udara makin besar apa kecil? Nah kalau makin luas ya makin bergesekan dengan udara, tapi di sini malah mengurangi. Ya, jadi terbalik enggak ini dek? Logika ini terbalik kan? Kalau pengen mengurangi gesekan tentu penampang depannya dipersempit, ya. Kalau diperluas malah gesekannya semakin besar sehingga tidak mungkin akan lebih cepat dan tidak mungkin akan lebih hemat. Ini jelas mutlak sekali salahnya ya, sangat tidak masuk akal. Maka jawabannya adalah ada 1 tanpa 5. Ini 1 tapi ada 5, ini 1 tapi ada 5. Berarti 1 tanpa 5. Apalagi kalau bukan B ya. Nah setelah itu boleh rekreasi tentang 2 dan 3. Rekreasi tidak harus baca saat itu, tidak loh dia. Kenapa? Karena sekali lagi harus cepat. Jadi bergelut dengan waktu. Tapi setelah itu misalnya adik sempat punyanya, kita bisa rekreasi ya. Sekarang rekreasi tidak apa-apa. Ya, kita lihat jawaban nomor 2, 3 dan 4 kan belum kita baca. Meskipun kita sudah yakin ini benar. Mengubah bagian depan kereta api menyerupai kepala lumba-lumba, adik ya. Tahu kan ikan lumba-lumba? Bagian depan kepalanya seperti apa? Ayo, cenderung lancip atau cenderung meluas? Tentu saja lancip ya. Jadi ini benar, jelas sekali, sangat benar. Kebalikan dari nomor 5 yang salah ya. Menggunakan magnet pada relnya untuk bergerak maju ya. Jadi majunya itu sudah karena magnet. Sehingga tentu saja bahan bakarnya akan semakin irit ya, sehingga lebih hemat. Masuk akal? Sangat masuk akal, luar biasa. Menggunakan solenoida pada bagian badan bawah kereta. Menggunakan pengubah kutub pada magnet di rel ya adik-adik. Boleh jadi kamu tidak ngerti solenoida, tapi ya kalau untuk Brahms tahu. Solenoida itu apa toh? Solenoida adalah sebuah kumparan ya, sebuah kumparan yang ketika dialiri arus listrik maka dia akan menjadi bersifat magnet. Lagi-lagi seputar magnet, sehingga betul sekali ya, itu mampu mengubah kutub magnet di rel. Ya, kenapa? Karena kutub-kutub magnet tergantung ya kepada arah arus listrik di dalam solenoida itu. Ketika memang dibalik, otomatis kutub magnetnya akan berubah. Caranya apa ya? Dengan solenoida itu, detailnya seperti itu ya. Aneh ya Dik ya, kita jawab dulu baru bahas itu. Kalau dites ya langsung aja bahas, langsung aja jawab dengan triksnya. Triks apa Dik? Eliminasi jawaban salah. Oke, adik-adik tetap semangat ya. 1 soal lagi kita cek ya di part 1, dan tentu adik harus setia menunggu ya untuk part 2 dan seterusnya. Baiklah, adik-adik soal ketiga, Masya Allah ya. Ini The Pram tulis dengan tangan, 1 folio hampir penuh ya. Ini sudah dibuat kecil-kecil loh adik ya. Inilah soal nyata yang keluar pada STEM Ki Hajar. Tetap semangat. Triknya tadi gimana adik? Yang pertama, baca dulu soalnya. Siap ya? Oke deh. Kalimat yang di situ ada pertanyaan, berarti kalimat terakhir. Berapa biaya maksimal listrik mesin cuci selama 30 hari? Ya, 30 hari. Berarti apa ini? Waktu kan? Waktunya 30 hari. Ditanyakan biaya maksimal ya. Ternyata yang menjadi pertanyaan adalah biaya. Kita tulis saja biaya. Berarti tentu saja dalam rupiah. Nah, berapa rupiah gitu adik ya. Oke, itulah bagian pertanyaannya. Kemudian kita lihat yang ada di soal. Bu Marta itu keluarganya ada berapa orang itu? Ada 6 orang. Kita tulis saja. Di keluarga itu ada 6 orang. Biarlah nanti kita akan konekkan setelah kita tulis semua. Setiap orang memiliki baju kotor 0,9 kg per hari. Setiap orang berarti per hari per orang. Oke. Sudah kita tulis gitu ya Dek ya. Per hari per orang itu 0,9 kg. Pada sisi lain, Bu Marta mencuci pakaian menggunakan mesin cuci yang berkonsumsi listrik 450 watt setiap 1 jam. Oke. Pada sisi lain di situ ada data adik ya, bahwa yang dikonsumsi oleh mesin cuci adalah 450 watt per jam. Ya oke lah, saya tulis gini dulu, enggak apa-apa. Sebenarnya V per H.
watt per hours. Boleh ya. Nah, setiap pencucian dapat menampung maksimal 7 kg selama 7 kg selama 1,5 jam. Ini kemampuan menampung ya. Penampungannya bagaimana itu? Maksimal, jadi maksimal kita tulis, tentu ini penting, 7 kg ya, selama kita tulis 1,5 jam, begitu. Ini 1 kali nyuci ya adik ya. Nah, suatu hari Bu Marta ingin memindahkan posisi mesin cuci agar dekat dengan keran dan lubang pembuangan air, namun kesulitan mendorong karena terlalu besar gaya gesekan antara lantai dan bagian bawah mesin cuci. Kayaknya ini kalimat apa gitu loh. Ini loh Dik, yang pengen The Prams tunjukkan. Ada satu kalimat itu ternyata hanya pengecoh, hanya penurun mental. Ini kalimat yang saya tulis merah ini dari ini sampai sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara mengerjakannya. Sama sekali juga nggak ada data, nggak ada angka sama sekali. Lah ini bikin soal lebih panjang, bikin mental makin down kalau tidak bisa menyikapi. Tapi adik harus bisa menyikapi, nggak boleh kayak gitu. Sekarang ke kalimat hijau ya. Coba kalimat hijaunya bagaimana? Bu Marta mencuci baju setiap hari ya, tiap hari mencuci. Oke, siap ya. Dan diketahui bahwa harga listriknya adalah 1.200 per kWh. Oke, biarkan angkanya ada di sini ya. Kita kasih tanda aja. Adik-adik, bukankah menghitung rekening listrik berapa rupiah itu adalah soal-soal yang level ujian nasional? Sudah sering yang kita ya. Intinya apa? Biaya itu nanti tentu saja kita hitungnya dengan cara ya energi ya. Biaya itu adalah berapa energi listriknya, kemudian kali ya tarif. Ya, tentu saja tarif per kWh. Sehingga energi kita juga harus dalam kWh. Oke deh. Nah, sekarang kembali. Adik-adik coba berpikir. Ada 6 orang. Sehari 0,9 kg per orang. Berarti dalam sehari harus mencuci berapa kilogram? Itu tentu saja 6 kali 0,9. Ini berapa Dek? 54 berarti 5,4 ya kilogram per hari dalam satu keluarga itu. Itu ya Dek ya. Nah, padahal maksimalnya 7 kg berarti bisa muat enggak? Bisa ya. Itu loh. Ya, dan waktunya 1,5 jam. Artinya apa? Sehari cukup sekali mencuci atau harus 2 kali? Cukup 1 kali. Ya. Berarti apa? 7 ini hanya untuk menunjukkan mencucinya cukup 1 kali. Ya. Karena ternyata variabel di sini tidak ada variabel kilogram. Gitu loh, Adik ya. Kecuali kalau di sini misalnya 4 kg, wah dia harus mencuci 2 kali, nanti harus dikalikan 2. Jadi angka 7 itu hanya untuk mengecek, ternyata 1 kali mencuci cukup. Misalnya ini kurang dari 5,4, katakanlah 5 gitu aja, harus nyucinya 2 kali. Berarti tarifnya harus 2 kali lipat juga, ngerti ya? Jadi mungkin angka 7 dalam ngitung kita nggak pakai, tetapi hanya sebuah pertimbangan bahwa itu menunjukkan cukup mencuci 1 kali. You know? You understand? Nah, sedetail itu Adik memahami permasalahan ya. Nah, kalau gitu ya udah, yuk mari kita hitung berapakah energi ya, energi yang dipakai selama 30 hari. Oke deh ya. Setiap hari mencuci berapa kali? 1 kali mencuci setiap hari ya. Dayanya berapa? 450 watt gitu ya. Selama berapa jam? Selama 1,5 jam. Jamnya kita buat awas Adik ya. Gitu. Ya. Ini dalam sehari. Ya. Karena ada 30 hari berarti kita kalikan berapa Adik? Kali 30 hari gitu ya. Itu variabel waktu. Jadi intinya sebenarnya energi itu daya kali waktu ya. Sekarang Adik, kalau kita menghitung angka ini, bukankah ini angka yang sederhana ya? Ada yang bisa kita jadikan apa ini? Sama aja 45, oke. Gitu ya Dek ya. Komanya dengan 0 dengan 1,5 udah habis berarti kali 15. Ini kita coret 0 dengan ini. Kemudian kali 30. Ini satuannya apa? WH. Ya, watt hours gitu. Nah,
Kalau tarif, ya setelah itu kita ke sini, ke sini ya. Ya adik-adik. Akhirnya angka yang kita dapatkan nanti tinggal kita kalikan tarif per kWh gitu ya. Jadi angkanya berapa? 45 atau langsung kita sederhanakan bisa 45 kali 15 kali 30. 15 kali 3 berapa? 45 lagi ya. 450. Ini WH, supaya KWH maka adik harus bagi dengan 1000 lalu kalikan dengan tarifnya. Tarifnya berapa per KWH? Dia adalah 1200 ya. 1200. Asik banget. Di atas ada nolnya 3 1 2 3, ini juga set udah selesai. Ternyata kita hanya mengalihkan 45 kali 45 kali 12. Masya Allah, kok mudah ya. Ternyata berapa adik? Iya, 24.300 rupiah. Twing, selesai. Ya adik lihat, betul-betul memang menjatuhkan mental ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang betul logika harus dipakai adik. Pakai logika betul. Loh kok 7-nya nggak dipakai untuk ngitung? Sekali lagi saya katakan, itu hanya menunjukkan sehari cukup 1 kali mencuci. Kalau 7 ini saya jadikan angka 5 atau kurang dari 5,4, misal 5 adik ya. Betul, dia harus mencucinya 2 kali. Berarti ya segalanya ini harus kali 2. Ngerti? Kalau misalnya 7-nya ini menjadi 2, ya berarti harus 3 kali nyuci. Maka semua ini harus kalikan 3. Ngerti? Ngerti ya? Jadi sudah nggak pelin-pelan lagi dengan angka 7 ya. Sedalam itu adik-adik The Prams memahami soal ini, otomatis memahamkan ke adik-adik gitu ya. Tetap semangat, tetap cerdas, tetap smart ya, dan tetap jenius cara mendadak. Oke ya, tetap setia, tunggu ya untuk batch kedua dalam rangka persiapan babak intermediate di STEM Ki Hajar tahun 2020. Oke, tetap semangat ya, jenius mendadak bersama The Prams.